Halo brother, salam jumpa. Public beta version terbarunya udah rilis lagi nih, yaitu public beta 6. Disinyalir public beta ini tentu akan menjadi public beta atau beta version terakhir yang dirilis oleh Apple sebelum nanti di tanggal 7 September akan dirilis secara resmi iOS 16. Sambil menunggu iOS 16 resmi dirilis oleh Apple, nggak ada salahnya kita coba menilik dulu ada apa aja di public beta 6 ini. Oke, kita lihat dulu size update yang terjadi di iPhone XS Max untuk iOS 16 public beta 6 ini. Kalau di iPhone XS Max yang aku punya, size update-nya cukup kecil, cuma 163,5 MB aja. Ini bisa jadi sebuah warn atau indikator atau pertanda kalau memang di iOS 16 public beta 6 ini tidak ada perubahan atau fitur-fitur terbaru atau fitur-fitur yang ditambahkan yang lainnya. Hanya sebatas penyempurnaan dari beberapa fitur yang udah ada, juga perbaikan-perbaikan bugs yang terjadi di sistem. Dan buat software versionnya atau iOS versionnya di iOS 16 public beta 6 ini ada di serial 20A5358A. Seperti yang tadi udah aku sebutin di awal, bahwa public beta version ini akan menjadi public beta terakhir sebelum nanti Apple menyiapkan versi RC-nya atau rilis kandidat yang akan di-launch oleh Apple di tanggal 7 September nanti. Lalu kemungkinan besar kita bisa menikmati iOS 16 secara resmi sekitar tanggal 13 atau 14 September mendatang. Karena di tanggal 16 September sendiri iPhone 14 series udah resmi dijual oleh Apple. Dan tentu secara otomatis iPhone 14 series akan dibekali iOS 16. Oke, kita balik lagi ke public beta 6 ini. Ada beberapa poin yang aku notice di public beta 6 ini. Salah satunya adalah perubahan di visual atau di grafis dari icon jamnya di notification center dalam posisi landscape. Kalau sebelumnya itu ukurannya lebih gede dan berada di center, kalau sekarang ukurannya lebih ringkas lagi dan posisinya agak sedikit ke atas. Sementara untuk aspek iPhone storage, sekarang loading untuk membaca sistem datanya itu jauh lebih cepat lagi dibanding dengan public beta 5. Untuk size dari sistem datanya sendiri sekarang agak sedikit meningkat dari 12,12 GB menjadi 12,25 GB. Sementara untuk size iOS-nya sekitar 9 GB-an aja nggak ada perubahan yang berarti. Dan masih tergolong aman, normal, nggak ada bugs untuk sistem data ini. Mantap! Kita lanjut ngomongin performance di iOS 16 public beta 6. Secara keseluruhan, performance yang dihasilkan dari iOS terbaru atau updatean terbaru public beta 6 ini jelas lebih baik lagi daripada versi sebelumnya, berasa lebih smooth dan lebih fluid lagi daripada sebelumnya. Misalkan di artwork dari music yang kita putar, kalau kita tap di bagian sini berasa lebih smooth muncul animasi dari artworknya. Atau di bagian lock screen ketika kita mindah-mindah untuk adjust lock screen-nya itu berasa lebih enak lagi, lebih nyaman lagi, dan lebih fluid lagi. Ya semakin sempurna aja di iOS public beta 6 ini. Untuk baterai juga aku nggak ngalamin isu-isu masalah berarti. Malah kalau aku rasa di iPhone XS Max punya aku ini, daya tahan baterainya berasa lebih baik daripada versi sebelumnya. Lalu indikator baterai health juga nggak mengalami penurunan, masih stay di 80%. Kita lanjut ke hasil pengujian performance dengan menggunakan aplikasi Geekbench. Hasil benchmark dari versi public beta sebelumnya yaitu public beta 5, single core-nya 1101, sementara multicore-nya 2772. Sedangkan untuk hasil benchmark dari public beta 6 ini, baik untuk nilai single core dan multicore-nya, kedua-duanya meningkat. Single core-nya mendapat 1118, sementara untuk multicore-nya 2861. Sementara untuk GPU-nya juga meningkat, kalau di public beta 5 itu mendapat nilai 5709, tapi untuk di public beta 6 mendapatkan nilai 5754. Jadi ada sedikit peningkatan performance dari GPU maupun dari CPU-nya. Jadi makin gak sabar nih nunggu official resminya dari Apple sekitar seminggu ke depan. Oh ya, public beta 6 juga bukan tanpa kekurangan. Ternyata isu-isu di berbagai aplikasi yang kemarin aku share di video sebelumnya, di BRI Mobile sama Tokopedia itu masih belum terselesaikan. Kemungkinan akan terselesaikan nanti oleh developer aplikasi masing-masing. Karena mungkin masalah penyesuaian dengan sistem terbaru dari Apple aja yang belum bisa disesuaikan oleh aplikasi tersebut. Mudah-mudahan pas nanti officialnya rilis udah bisa berfungsi dengan semestinya. Dan ya, poin terakhir yang aku ingin sampaikan adalah masalah baterai percentage di iPhone XR, iPhone 11, dan iPhone mini series. Sudah dipastikan tidak akan ada angka di icon baterainya.
Jadi agak sedikit kecewa mungkin apalagi para pengguna iPhone 13 yang notabene handphone yang baru banget rilis tahun yang lalu tapi belum bisa menikmati fitur terbaru yang dirilis di iOS 16 ini. Tapi ya, kita lihat aja nanti versi resminya kayak gimana. Jangan lupa tonton terus video-video di iBrother untuk mengikuti update terkini dari perkembangan iPhone dan device lainnya. Itu aja informasi yang bisa aku share di video kali ini. Jangan lupa bagikan sebanyak-banyaknya, subscribe dan juga like, karena kadang kecil untuk kita namun berarti besar buat yang lain. Thank you for watching, see you next video, bye-bye.